Baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan part yang kedua. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke part yang ketiga. Namun sebelumnya, di part yang kedua kita sudah menghasilkan di environment variable ini sudah ada tiga variabel dataset. Sudah ada tiga variabel di environment variable. Ada variabel X di sini, dia menampilkan data sebagai independent variable, kemudian variabel Y sebagai berisi data sebagai dependent variable, dan yang ketiga adalah dataset yang berisi keseluruhan data. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membagi data set yang ada, membagi dataset yang ada ke dalam data test dan juga data train, atau ke dalam data latih dan juga data uji. Nah, kenapa kita harus melakukan data latih? Kenapa kita harus membagi atau splitting ke dalam data latih dan data uji di dalam tahap preprocessing? Nanti dibaca saja artikel yang sudah saya siapkan di sini ya, di training dan dataset untuk apa. Di sini di artikel yang sudah saya persiapkan ini, teman-teman bisa baca. Kita membagi ke dalam dua jenis, yaitu training dan dataset. Tujuannya apa gitu ya, karena kita tahu ya, machine learning sesuai namanya adalah mesin yang dirancang untuk belajar. Oleh karenanya itu, agar kita bisa mengetahui apakah ia belajar sesuai keinginan dan apakah performa yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat akurasi yang diinginkan, maka mesin itu harus kita ajari atau kita training, dan juga perlu kita tes atau testing. Nah, secara ringkasnya, training set itu adalah bagian data set yang kita latih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning. Kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar si mesin yang kita latih bisa mencari korelasinya sendiri atau belajar pola dari data yang diberikan. Nah, test set itu adalah bagian dataset yang kita tes untuk melihat keakuratannya, atau dengan kata lain, kita akan bisa melihat performa dari data yang kita uji. Oke. Untuk contoh-contoh penerapannya bisa dibaca di artikel yang sudah disiapkan ini ya. Baik, kita lanjutkan ke teori kita, ke praktikum kita maksudnya. Jadi yang kita lakukan berikutnya adalah kita membuat splitting. Kita splitting dataset ya, di dataset ke dalam training set ya, training set, data train atau data latih, dan test set, data uji. Oke, masih ingat ya di pertemuan berikutnya untuk kita harus mengimport satu lagi library yang berfungsi untuk memisahkan data set menjadi test dan train set, gitu ya. Jadi library yang kita gunakan adalah scikit-learn. Oke, jadi kita cek, kalau misalkan teman-teman bisa cek di komputer teman-teman apakah library scikit-learn-nya itu sudah ada. Nah, kalau saya lihat di sini sudah ada ya, scikit-learn ya sudah ada. Namun bagi teman-teman yang belum ada, tidak masalah, tinggal klik plus tanda plus di sini, klik tanda plus, kemudian search scikit-learn di sini, tinggal search scikit-learn gitu ya. Kalau misalkan belum terinstall, tinggal di install package atau bisa di anaconda tadi gitu ya. Nah, jadi scikit-learn itu adalah salah satu variabel penting atau salah satu library penting di dalam data science maupun machine learning ataupun artificial intelligence. Oke, kita import library scikit-learn setelah kita menginstal package-nya, kemudian kita panggil perintahnya from scikit-learn. Biasanya scikit-learn disimpulkan dengan sklearn di sini ya, disingkat dengan scikit-learn. Kemudian kita panggil model yang model seleksi. Kemudian dari model seleksi yang ada atau dataset yang ada, kita bagi menjadi data latih dan juga kita bagi menjadi data uji, data test gitu ya. Misalkan from scikit-learn model selection, kemudian kita import train, data latihnya, data train, kemudian
kita bagi menjadi data latih dan data uji, train, test, split, gitu ya. Oke, kemudian di sini baru kita buat variabelnya. Ada variabel x train, misalkan x train, itu latih ya, itu latih. Kemudian kita bagi x test untuk variabel x yang uji. Kemudian variabel y latih, gitu ya, train. Kemudian variabel x, variabel y test ya, y test. Kemudian sama dengan train test split dari dua variabel yang ada, variabel x dan variabel y. Variabel x kemudian variabel y. Kemudian nah, berapa ukuran tesnya? Test size-nya. Untuk ukuran test size-nya, nah, ukuran tesnya di sini biasanya kalau biasanya untuk pembagian speednya itu adalah seringnya 1:3, di mana untuk data testnya itu adalah 1/3 dari dataset. Kemudian untuk data train setnya itulah 2/3 dari dataset. Berarti kalau misalkan datanya ada 30, maka untuk data testnya itu adalah 1/3. Berarti data testnya itu atau data ujinya adalah 10. Kemudian data trainnya itu adalah 2/3. Oke, berarti data trainnya itu ada 20 dari keseluruhan dataset. Oke, jadi di sini untuk test size untuk yang data uji, maka kita masukkan saja 1/3. Jadi secara otomatis nanti akan dikenali oleh si komputer bahwa test size-nya itu 1/3, berarti train testnya itu adalah 2/3, gitu ya. Kemudian kita buat di sini random state-nya itu sama dengan 0, artinya dia akan memilih dia akan memilih data secara random. Dia pemilihan datanya secara random, tapi tidak dilakukan pemilihan data secara random di sini. Oke. Nah, kemudian kita sudah memisahkan dataset menjadi data training set dan test set. Kita coba eksekusi datanya. Yang pertama kita jalankan dulu. Kita ini. Itu data yang pertama. Kita execute. Oke, kemudian kita execute data yang kedua berikutnya. Execute. Oke, nah kalau kita lihat di environment variable itu sudah ada x test, sudah ada x train, sudah ada y test, sudah ada y train di sini ya. Nah, artinya apa? Kita sudah mendapatkan data baru berupa data latih untuk x untuk variabel independen, ada data uji untuk variabel independen, kemudian ada data latih untuk variabel dependen, ada data uji untuk variabel dependen. Kita lihat satu persatu. Misalkan data x latih, gitu ya, data x latih dari semua data, kita view array, kita tampilkan aja satu. Nah, kalau kita lihat di sini, data latihnya itu adalah ada 20, ya, array mulai dari 0 sampai 19, berarti 20 data. Dari total dataset 30 dataset di awal ya. Di awal kan kita tahu dataset ada 30. Berarti di sini kalau misalkan data trainnya berarti jelas data trainnya berarti 2/3. Berarti 2/3 adalah ada 20 data dari 30 gitu ya. Kemudian untuk data testnya, kita lihat data testnya itu ada 1. Nah, kalau data testnya juga jadi 10, diambil secara random. 0 sampai 9 gitu. 0 sampai 9 berarti ada 10 data. Oke, itu untuk data x test dan juga x train. Kita lihat untuk data y-nya. Y-nya juga harusnya sama gitu ya. Harusnya sama, ada datanya bisa sampai di sini y-nya untuk y testnya itu harus ada, berarti y testnya itu ada 10. Kita lihat benar nggak 10? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ya, 10. Kemudian untuk y trainnya, y latihnya itu ada 10 juga. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ada 20 gitu ya. Ada 20 maksud saya. Berarti sudah ya. Berarti kita sudah membagi menjadi 1/3 dan 2/3 dari keseluruhan.
Oke, kita sudah membagi menjadi data latih dan data uji. Nah, dan kita sudah melakukan eksekusi terhadap sehingga menghasilkan data-data yang baru. Ya. Oke. Nah, bagian environment variable juga bisa dilakukan pembagian train dan test.